Apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Claudia Setiohadi akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Kan kelas 3 SD ibu aku tuh suruh aku ikut lomba apa sih kayak busana nasional, piala apa departemen sosial lah apa-apa gitu deh. Dan ternyata dari sekian banyak cowok pria-pria yang pernah aku pacarin gitu ya. Yang lain tuh meskipun ada yang sekolah di luar negeri tapi pikirannya masih sempit gitu. Itu sangat open minded, dia sangat support sama perempuan yang bekerja gitu. Alin Adita tumbuhan kecil adalah sosok anak yang pemalu tapi memiliki karakter yang keras dalam hal prinsip. Temannya terbatas, lantaran sejak TK hingga SMA, Alin bersekolah di Santo Fransiskus Assisi Tebet, Jakarta Selatan. Postur tubuhnya yang tinggi membuatnya menjadi pusat perhatian banyak orang. Tapi hal ini pula yang membuatnya menjadi minder dan pemalu. Kecintaannya pada belajar terlihat ketika ia mulai terjun ke dunia modeling saat SMA, tapi tetap membawa buku pelajaran kemanapun ia mengikuti fashion show, sehingga ke luar negeri sekalipun. Tapi apakah benar ketika sudah menjadi model, Alin sering berontak terhadap orang tuanya? Benarkah lantaran ia memiliki karakter yang keras? Berikut ceritanya. Melihat Alin Adita yang kini menjadi model papan atas, begitu percaya diri di catwalk dan di depan kamera, sangat berbeda dengan Alin cilik. Putri buah cinta pasangan Deliana Manulang dan Anton Adita kelahiran Jakarta 17 Juli 1980 ini tumbuh sebagai putri yang lucu dan imut. Tapi sikap Alin cilik yang sering membuat ibundanya kesal, ia tidak berani meminta maaf kalau melakukan kesalahan. Kalau masa kecil sih seperti masa kecil anak lainnya banyak lebih menyenangkannya gitu karena banyak main, kumpul sama saudara, sama teman-teman kayak gitu. Dan mamaku juga baik waktu masih kecil gitu. Aku punya adik juga, jadi kita keluarga cukup dekat deh. Alin tuh anaknya pendiam, pemalu, tapi menyenangkan ya. Dia dari kecil tuh menyenangkan. Dan semua orang umumnya sayang sama dia. Siapa aja yang lihat, apalagi seluruh keluarga besar saya tuh sayang sama Alin. Tapi dia keras, anaknya nggak bisa. Ada hal-hal yang dia tentang gitu kalau nggak sesuai hatinya dan jarang minta maaf gitu. Anaknya itu yang kadang-kadang yang ada membuat saya menjengkelkan tuh kalau dia salah jarang bilang sorry Mi gitu. Sejak TK hingga SMA, lingkungan pergaulan Alin bisa dibilang terbatas di lingkungan sekolah Santo Fransiskus Assisi Tebet, Jakarta Selatan, tempat ia menimba ilmu. Meski temannya pun terbatas, namun cukup menyenangkan bagi Alin. Namun yang membuatnya terganggu, ia satu-satunya perempuan yang memiliki postur tubuh yang tingginya di atas rata-rata teman-teman sekolahnya. Ini sering membuat Alin bertambah minder dan malu. Masa sekolah aku itu anak yang agak kurang banyak teman karena dari TK sampai SMA hanya di satu sekolah aja di Assisi, Santo Fransiskus Assisi di Tebet. Jadi lingkungan temennya tuh dikit, cuma itu aja gitu. Karena kita semuanya lebih pendek kan dari Alin, jadi dia yang suka minder sendiri, jadi kita suka malu-malu. Terus kalau misalnya kita mau pergi bareng-bareng kita selalu bilang pokoknya Jangan pakai hak tinggi ya. Kalau pakai yang teplek aja, pakai yang teplek. Iya, pokoknya kayak gitu-gitu. Meski dalam pergaulan, Alin tergolong pemalu dan minder, tapi dalam hal pelajaran, ia terbilang anak yang disiplin. Sikap Alin tersebut tidak terlepas dari didikan orang tuanya. Hal ini membuat Alin sedikit tidak nyaman. Namun efeknya, hingga SMP Alin selalu mendapat ranking 1 di kelasnya. Selama sekolah ya anaknya yang belajar gitu. Kalau ada tugas yang ngerjain PR ya, kalau ulangan harus nilainya 9-10. Mamaku galak banget soalnya kalau sekolah, jadi kalau naik kelas atau kalau nggak ranking itu beban banget. Jadi memang di sekolah termasuk yang tertib, nggak pernah yang namanya bolos atau cabut sekolah karena ya diajakin teman-teman gitu. Karena karena mungkin pendidikan orang tua aku yang nggak boleh sekolah, pokoknya harus sekolah serius. Saya turun tangan langsung ngajar dia sejak dari TK sampai masih SMP. Saya handle sendiri semua pelajaran. Jadi dia semua bisa dia tangkep. Dia maksudnya dia ranking 1 terus sampai 3 SMP.
Seiring pertambahan usia dan tingginya pemahaman Alin tentang pentingnya pendidikan, Alin dengan kesadaran sendiri memanfaatkan setiap detik waktu luangnya untuk membaca. Hal itu pula yang dilakukannya saat dirinya didaulat untuk pergi ke negeri kincir angin Belanda untuk catwalk. Begitu dia udah turun dari catwalk, dia langsung belajar, baca. Terus saya lihat-lihat, ngapain dia ternyata belajar. Karena dia pulang dari situ, dari Belanda, langsung harus ujian SMA terakhir. Nah, Ramli itu janji sama ibunya, dia bawa ini tetapi jaga dia supaya dia belajar terus gitu. Ternyata emang benar, dia begitu habis kelar itu langsung belajar. Saya melihat dia adalah sosok yang sangat yang sangat serius di dalam kehidupannya. Saya lihat ya kok serius banget ya. Saya senang pokoknya dia menjadi satu sosok yang benar-benar saya lihat dia tahu apa yang dia mau gitu loh. Ya, jadi buat saya kan menyenangkan sekali. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ku bukan bangsawan, ku bukan priai. Bakat Alin sebagai model ternyata sudah terlihat sejak ia masih kanak-kanak. Ia pun pandai berlenggak-lenggok di hadapan siapa saja. Sang ibu Dielana Manulang yang ketika muda cita-citanya menjadi model tak kesampaian, mengajak putrinya ini untuk menjadi model. Alin pun sempat mengenyam pendidikan modeling bersama Oki Asokawati. Berbekal penampilannya yang sudah punya ciri khas sebagai model, Alin yang belum punya pengalaman mendapat tawaran untuk catwalk di negeri kincir angin Belanda. Dukungan orang tua yang tinggi membuat Alin sukses sebagai model dan meraih berbagai penghargaan. Apakah kunci kesuksesan seorang Alin Adita sebagai model? Simak ceritanya setelah yang satu ini. 8 tahun kelas 3 SD ibu aku tuh suruh aku ikut lomba apa sih kayak busana nasional, piala departemen sosial lah apa-apa gitu deh, dan ternyata Alin Adita memiliki bakat alami di bidang modeling. Saat masih kecil, ia sudah piawai berlenggak-lenggok di catwalk. Bahkan Alin seringkali memenangkan piala di beberapa ajang perlombaan untuk peragaan busana baik tingkat wilayah Tebet maupun antar sekolah. Dari kecil ya, dari 9 tahun ya. Waktu itu ada pertandingan di daerah dulu, maksudnya se-area kita, Tebet, terus sekolah, antar sekolah gitu. Dia udah ikut-ikut dan selalu menang, juara pertama. Terus ikut Pragawati itu diadakan oleh majalah mode kalau nggak salah ya. Dia juga udah menang. waktu masih kecil ternyata aku baru ingat kayaknya umur berapa ya, mungkin 7-8 tahun kelas 3 SD ibu aku tuh suruh aku ikut lomba apa sih kayak busana nasional, piala departemen sosial lah apa-apa gitu deh, dan ternyata aku tuh nggak ingat masa-masa itu. Jadi tiba-tiba pas udah jadi model baru mama bilang, kan waktu masih kecil kamu mau suka ikut lomba-lomba kayak gitu-gitu, busana daerah lah, apalah, kartinian lah kata gitu. Oh iya ya, terus pasti keluarin piala-pialanya, oh iya baru ingat, oh iya ternyata masih kecil suka ikut lomba. Postur tubuh Alin yang di atas rata-rata menjadi poin plus Alin untuk terjun ke dunia modeling. Ditambah lagi, bakat modeling alami yang mengalir dalam dirinya merupakan warisan dari bakat terpendam ibundanya, Deliana Manulang, yang ketika muda terobsesi menjadi model namun tidak kesampaian. Nah begitu Alin saya punya anak, terus saya lihat Alin tinggi, langsung saya tanya gitu, kamu mau nggak gitu jadi model? Karena postur tubuh kamu tuh bagus, memadai. Oh langsung dia pas nyambut mau mam, langsung saya masukin. Terus akhirnya umur sebelum 15 tahun saya sekolahin modeling di Oki itu. Jadi kurang lebih 3,5 bulan lah Alin belajar di Oki. Tapi yang jelas Alin waktu itu masih SMA, setiap datang ke Oki tuh masih pakai seragam putih abu-abu, kacamatanya tebal, karena ternyata dia pakai kacamata, sama sekali terlihat sebagai anak SMA lainnya, tidak menonjol gitu ya. Tapi ternyata di ladang yang tepat, karena memang bibitnya bagus ya akhirnya dia bisa menonjol sampai sekarang. Tapi karena keunggulannya sebagai murid baru, maka meski baru 3 bulan mengikuti pendidikan modeling, gurunya Oki Asokawati menawarkan Alin untuk mengikuti audisi show.
Tentu saja, ini bak mimpi yang menjadi kenyataan bagi Alin. Belum lulus, Mbak Oki nawarin untuk audisi show, akhirnya aku audisi, terus keterima untuk show IPMI, IPMI. Terus abis itu banyak mulai desainer-desainer pakai untuk show, fashion show tunggal. Alin sudah menonjol dibandingkan teman sekelasnya, meskipun dia waktu itu kelihatan kayak anak sekolahan banget, kacamata, nerd gitu, kayaknya tertib gitu ya. Tapi karena memang fisiknya sudah berbeda dan ambisinya cukup besar, akibatnya ya dia bisa seperti sekarang. Saya rasa kemauan Alin untuk berkembang, kemauan Alin untuk berubah ke arah yang positif itu semua tergantung kepada dirinya gitu ya. Saya di sini dengan Oki Modeling dalam hal ini dan ibunya dalam hal itu yang membawa dia ke Oki hanya bisa sebagai fasilitator. Tapi kenapa dia sekarang bisa begitu bagusnya? Menurut saya itu karena memang Alin memang ingin berubah, ingin berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Saya involve terus ya, dari mulai dia model, saya masih manajernya ya, boleh dikatakan ya. Sampai mungkin 10 hampir 5 jalan ke 8 tahun deh saya manajerin. Jadi saya benar-benar memang sudah saya tanamkan dulu loh. Ini lo baik, ini enggak gitu. Nah mungkin berdasarkan itu begitu dia udah lepas dari saya, dia tetap di jalur itu aja kok. Yang membuatnya dia tetap udah kuat gitu. Imannya juga dia bawa, maksudnya saya udah balance banget gitu. Antara iman dan duniawi ini. Kesempatan itu bagai batu loncatan bagi Alin untuk melejit sebagai bintang papan atas di catwalk. Sebab tidak lama berselang saat Alin masih kelas 3 SMA, ia menunjukkan kebolehannya sebagai model di catwalk negeri kincir angin Belanda. Saya kenal Alin ketika dia masih umur 16 tahun, dia kelas 3 SMA. Waktu itu dia dibawa oleh Ramli ke Belanda karena saya di situ mengadakan satu tema Indonesia di dalam pameran bunga. Jadi semuanya dimulai dari usaha kita sendiri sebagai model, dan aku ngeliat Alin melakukan perjuangan-perjuangan itu, kayak dia dia selalu menunjukkan satu kemajuan gitu, kayak misalnya di fashion show dia punya ciri khas gaya sendiri. Surprise-nya adalah oh gila bisa sehebat seperti sekarang gitu. Maksudnya ya lumayan kan dia dengan ya masuk di level top model dan segala macamnya. Alin tampaknya suka berpetualang dalam soal karir. Setelah sukses sebagai model, Alin menjajaki dunia baru, acting, dengan memintangi sinetron stripping. Tapi, ia termasuk artis yang selektif dalam memilih peran yang dibintanginya. Tantangan dalam berakting pun ia rasakan lebih berat ketimbang sebagai model. Lalu, Alin mencoba tantangan menjadi presenter. Sekali mencoba, ia langsung jatuh cinta. Hingga ingin membuka manajemen di bidang presenter dan master of ceremony. Tapi petualangan karirnya belum usai. Ia terobsesi memiliki restoran sendiri. Benarkah ini untuk investasi masa tua Alin? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Ya aku benar-benar model baru gitu yang belum bisa ngomong sama sekali tidak bisa gitu. Jadi nggak pernah ngomong di depan TV, nggak pernah apa, jadi malu banget tiba-tiba harus ngomong. Itu tahun 96 aku ditawarin sama dia. Modeling dan acting bisa dibilang beda tipis. Mungkin hal itulah yang membuat Alin berani turun dari panggung catwalk dan terjun ke medan acting. Meski tanpa memiliki bekal acting, ia berani mencoba-coba menjadi bintang sinetron. Tak tanggung-tanggung, tema sinetron yang dibintanginya meliputi genre drama dan horor. Sinetron pertama kali tahun 97 aku main di Gen X, itu produksinya Rizal Mantovani. Aku gak bakal lupa deh karena main sama Opi Andresta, terus ada Om Pierre Gruno, ada Mario Lawalata, ada Edwin. Di sinetron bergenre horor perdana yang dibintanginya, Alin bersanding dengan si ratu horor mendiang Susana. Tapi Alin tergolong selektif dalam memilih peran. Karena itu, tawaran film layar lebar sekalipun ia tolak jika karakternya ia tidak sukai. Oh pernah juga lah gitu, ada beberapa juga yang gak cocok, kayaknya karakternya gak dapet. Ya gak apa-apa juga gitu, karena aku juga kayaknya kalau mikir mungkin kalau film layar lebar sih tertarik banget gitu.
tergantung filmnya ya, karena kemarin-kemarin tawarin horor-horor terus aku nggak mau. Kalau Alin memang selalu curhat ke saya. Istilahnya kalau dia mau menerima pekerjaan baru atau dia tidak merasa kayaknya nyaman, dia perlu ada suatu masukan dari orang lain, apalagi dari saya, itu selalu dia lakukan. Setelah karir Alin di dunia akting dan modeling berjalan mulus, ia menikung ke jalur presenting. Hal ini tidak terlepas dari sikap Alin yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga apapun yang ia rasakan menarik akan dicobanya. Ia pun memulai profesi barunya sebagai presenter. Itu sebenarnya pertama kali mulai dulu ada bawa acara namanya Tren di salah satu stasiun TV swasta gitu. Itu juga aku berterima kasih sama seorang produsernya yang aku benar-benar modal baru gitu, yang belum bisa ngomong sama sekali tidak bisa gitu. Jadi nggak pernah ngomong di depan TV, nggak pernah apa, jadi malu banget tiba-tiba harus ngomong. Itu tahun 96 aku ditawarin sama dia. Saat itu bakatnya sebagai presenter itu belum terlihat. Terus terang saat itu Alin seperti yang saya katakan tadi masih seperti gadis SMA pada umumnya. Tapi yang saya pelajari mungkin Alin adalah seseorang yang quick learner, belajar cepat gitu. Belajar dari lingkungan, belajar dari peluang-peluang yang hadir pada dia, sehingga dia bisa berkembang seperti sekarang. Dan itu menurut saya sesuatu yang amat penting untuk seseorang bisa berkembang, karena persaingan sekarang semakin ketat. Siapa yang bisa mengasah dirinya dengan cepat, dia pasti akan bisa berhasil. Sekali mencoba, Alin pun ketagihan hingga menjadi presenter dan master of ceremony yang populer. Alin yang saat kecil pemalu, kini malah tampil percaya diri. Alin benar-benar telah berinkarnasi. Nah, ternyata jatuh cintanya juga di presenter gitu. Setelah jadi model, jatuh cintanya lebih di presenter dan MC. Saya sering mengikutinya melalui TV gitu. Gayanya sekarang sangat fashionable, sangat percaya diri. Dan dia tahu hal-hal yang merupakan kelebihan pada dirinya gitu. Dan menurut saya itu bagus-bagus saja. Sikap Alin pada masa remaja yang suka gonta-ganti pacar tidak disukai orang tuanya. Pada tahun 1998, ketika ia mengikuti catwalk di Belanda, untuk pertama kalinya Alin bertemu dengan disc jockey Adita Tumbuan yang kemudian menikahinya. Tapi menikah di usia muda 23 tahun dengan Adita menuai banyak protes. Mirisnya lagi, meski sudah setahun menikah, cinta mereka tidak direstui ibundanya. Mengapa Alin menikah sampai melangkahi restu sang ibu? Benarkah hal tersebut yang membuat rumah tangganya dengan Adita berujung perceraian? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Kalau bisa ya satu pacar aja, setia gitu. Sedangkan anak ini kan dulu karena banyak disukai orang, jadi gonta-ganti itu termasuk salah satu yang friksi. So I keep living, 'cause it feels right. Alin tidak hanya menekuni modeling, acting, dan presenting, tapi juga merambah ke medan bisnis. Selain ingin membuka manajemen di bidang presenting dan MC, Alin juga terjun ke bisnis kuliner. Mungkin kedepannya ada gitu ya, aku mungkin mau joinan juga sama teman aku gitu, dia orang kerja di I.O, mungkin untuk lebih ke presenter dan MC kali ya gitu. Obsesi sebenarnya sih ada pengen punya restoran, tapi restoran sendiri bener-bener. Kalau selama ini aku punya restorannya partneran, kayak sekarang juga di Bandung ada partner. Pengennya sih bener-bener yang sendiri aja. Let's make a view. Alin tampaknya tidak hanya suka berpetualang dalam karir, tapi juga dalam hal asmara. Di masa mudanya, ia sering kali gonta-ganti pacar. Sikapnya itu tidak disukai orang tuanya, tapi petualangan cintanya tetap berujung. Seorang disc jockey atau DJ, Aditya Tumbuan, yang pertama kalinya ditemuinya di Belanda pada tahun 98 ketika Alin catwalk di negeri kincir angin tersebut. Sebenarnya saya nggak suka ganti-ganti pacar ya, maksudnya gini, saya nggak mau tuh perbuatan dia itu berakibat. Jadi gini, kalau bisa ya satu pacar aja, setia gitu. Sedangkan anak ini kan dulu karena banyak disukai orang, jadi gonta-ganti itu termasuk salah satu yang friksi itu tante sama dia itu. Dia datang bersama Ramli dengan teman-temannya. Saya jemput waktu itu karena ibu saya juga kebetulan dengan grup itu datang. Saya jemput di airport.
Langsung pas setelah saya ketemu ibu saya langsung bilang, itu ada model baru cantik tuh, mama mau kenalin gitu. Nah disitulah tepatnya pertama kali saya dikenalkan oleh Alin, dan langsung kayaknya saya ngerasa saya langsung wah nih boleh juga nih gitu, kayaknya wah ini cantik gitu. Awalnya kan pasti ngelihat dari tampangnya dulu ya. Itu waktu itu tahun 98, terus tahun 2000 saya liburan ke Indonesia, tepatnya Jakarta. Cuman 2 minggu. Hari pertama waktu itu saya diajakin nge-DJ di salah satu klub. Saya ketemu dia lagi gitu. Ya udah setelah itu ya karena memang tampaknya masih suka gitu, masih saling suka. Jadi ya udah 2 minggu itu ya jadian gitu. Dari sekian banyak cowok pria-pria yang pernah aku pacarin gitu ya, yang lain tuh meskipun ada yang sekolah di luar negeri tapi pikirannya masih sempit gitu. Itu sangat open minded, dia sangat support sama perempuan yang bekerja gitu. Tapi jalinan cintanya dengan Aditya Tumbuhan tampaknya tidak berjalan mulus. Saat ia menikah dengan Aditya di usia muda 23 tahun, pernikahannya menuai banyak kritikan. Bahkan keduanya menikah tanpa adanya restu dari ibunda Alin. Restu sang ibu tidak mencair hingga setahun usia pernikahan mereka. Mungkin tidak adanya restu itu pula lah yang membuat rumah tangga Alin dan Aditya berujung cerai. Orang banyak bilang tuh jadi waktu mau nikah gitu pada banyak yang protes juga kayak gila lah umur 23 gitu kan, cepet banget sih gitu, ngapain gini-gini segala macam. Cuman aku pikir ya enggak lah, kalau emang udah ketemu yang cocok sih nggak apa-apa gitu, tapi yang mesti benar-benar yakin. Jujur memang dulu saya nggak setuju, jujur ya, tentang dan saya memang sampai perkawinan itu saya nggak hadir, ya itu memang dulu ya. Tapi sesudah ya namanya mungkin dia udah cinta dan mereka sudah melangsungkan pernikahan, akhirnya itu makan waktu 1 tahun untuk saya terima. Ya dia gimana ya, dia tuh modeling yang paling gua suka gitu. Iya, lebih suka gua dia di kerjaan di bidang modelingnya. Kenapa gitu? Ya gimana ya, pas saya cocok gitu. Seorang Alin Andita, dia cantik, ramah, tubuhnya bagus, tinggi. Kalau menurut saya sih lebih cocok di acting aja, karena dia bisa mendalami perannya. Dia kan pernah memeranin seorang ibu rumah tangga tuh, jadi dia bisa menjiwai gitu. Harapannya ya bahagia, terus sukses aja. Perjuangan dan doa adalah pintu menuju kesuksesan. Maka jalanilah hidup dengan penuh keyakinan, serta jadikan doa dan usaha sebagai peneguhnya. Semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya.